Jadi kan konsep Nusantara ini kan Forest City, artinya kawasan ini harus hijau, lingkungan di sini juga harus hijau. Dan sebenarnya saya gugup Pak, tapi ya senang banget karena kayak saya nggak nyangka atau malah ketemu Pak Presiden. Ini pertama kali datang ke IKN? Ya pertama kali. Terus melihat progres IKN sejauh ini gimana menurut kamu? Takjub sih Pak, saya kayak nggak pernah lihat IKN juga soalnya saya pertama kali baru kesini. Oke. Pas ketemu sama Pak Presiden langsung dredeg. Senang apa nggak? Senang. Langsung ke situ aja. Kenapa senang? Senang karena ketemu orang nomor 1 di Indonesia. Oke. Di sini kita lagi ada mengadakan kegiatan nanam serentak, jadi ada datang Pak Jokowi dan kebetulan saya bisa foto langsung sama Pak Jokowi sampingan, itu sangat kayak senang banget gitu, kayak bisa dapat kesempatan foto bareng sama Pak Jokowi. Oke, boleh. Jadi nanti semoga tuh dia lebih lestari dengan kita ngadakan tanam pohon, jadi hutannya lindung gitu, mencegah longsor juga. jadi kan konsep Nusantara ini kan Forest City, artinya kawasan ini harus hijau, lingkungan di sini juga harus hijau. Dan yang terakhir, gedungnya juga harus gedung-gedung yang hijau, green building. Sehingga ini mulai, karena pas musim hujan sudah mulai turun, kita mulai menanam. Kalau di lingkungan istana tadi adalah tanaman-tanaman yang berkaitan dengan estetika. Di Buya ada jacaranda, ada flamboyan, ada semuanya ditanam di situ. Tapi estetika. Yang kedua tadi dan yang ketiga ini adalah dalam rangka membangun kembali reforestasi, penghutanan kembali, penghijauan kembali dalam rangka kita mendapatkan tropical rainforest. Dari monokultur menjadi tropical rainforest. Dari yang hanya eukaliptus menjadi nanti bermacam-macam jenis pohon, jenis tanaman yang kita tanam seperti sekarang kita lihat. Pak, hari ini kan penanamannya ada di tiga tempat. Apa sih sebetulnya komitmen pemerintah terkait lingkungan? Ya memang beda-beda. Memang tadi kita sampaikan di lingkungan istana itu untuk hijauan dan estetika. Kalau yang ini betul-betul memang untuk lingkungan, untuk hutan tropis, untuk lingkungan. Dan nanti kalau di lingkungan kawasan IKN sudah selesai, melebar keluar IKN. Saya kira produksi di Mentawir kan 15 juta bibit per tahun. Jumlahnya banyak sekali. Kalau untuk investasi sendiri Pak, groundbreaking fase 3 targetnya berapa? Target nilai investasi? Ya, yang paling penting yang sudah groundbreaking itu ada progresnya. Ada perkembangan setiap bulan. Seperti tadi Hutan Nusantara misalnya sudah selesai 34%, bagus. Datanya sebelum Agustus selesai. Tuh. Dan nanti Januari kita akan groundbreaking lagi, mungkin lebih dari 10 juga. Kita
mulai lagi. Tapi Boleh kita spill nggak Pak apa aja yang di bulan baik yang bulan Januari? bocoran. Banget. Tukar dikit Pak, nggak apa-apa. Nanti, Yang harus. swasta kebanyakan swasta. Nanti Januari kita kesini lagi. Ya, tapi yang jelas semakin banyak investor yang datang, investor lokal, investor nasional, yang juga beberapa sudah berpartner dengan asing, saya kira akan bagus sekali. Saya sih kan sebagai militer kan biasa lah tidur di hutan gitu ya. Tapi malam ini spesial sekali, kita tidur dengan Bapak Presiden, dengan para menteri. Kita di kabinnya tuh kecil tapi nyaman. Dan makanannya oke, jadi ada makanan tradisional. Saya tadi nyoba nasi goreng kambing, enak sekali. Sekarang mau nyoba steak medium well. Setelah itu saya mau nyantap mie godok. Keren. Terima kasih. Hari ini hari yang sangat berkesan, kita melaksanakan beberapa kegiatan. Yang jelas kegiatan kali ini memastikan bahwa yang namanya IKN semuanya on progress, bahkan tadi sempat disampaikan ada yang melebihi target. Ya tentunya ini menjadi semangat buat kita bersama bahwa ke depan IKN terus harus kita kawal, sehingga ini terkait dengan masalah pemerataan pembangunan, terkait dengan bagaimana menggeser dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, dan saya kira ini adalah untuk kepentingan bagi seluruh masyarakat. Dan hari ini, malam ini kita kumpul-kumpul santai-santai, tapi tentunya banyak hal penting yang kita bicarakan. Jadi ke depan saya, Panglima, dan tentunya mengawal semua kebijakan Bapak Presiden sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan bermaslahat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Ya, saya ingin melihat progres perkembangan dari yang sudah di groundbreaking di bulan September. Ini salah satu, yaitu Hotel Nusantara Bintang 5 sudah selesai dari September, Oktober, November, Desember, selesai 34%. Dan ya kalau melihat seperti ini akan selesai lah kira-kira sebelum Agustus. Dan saya tadi tanya beliau selesai. Ini saya kira yang lain-lain mestinya ya, progresnya akan kurang lebih mirip-mirip seperti Hotel Nusantara ini. Artinya sesuai target ya Pak ya? Wah, melebihi target. Dikit. Berarti bisa digunakan saat pelaksanaan 17 Agustus? Bisa digunakan di awal Agustus. Sebelum upacara sudah bisa digunakan. Ini yang saya bilang, setelah yang satu masuk, yang lain pasti berbondong-bondong. Yang lain berbondong-bondong, yang di belakang lagi akan berbondong-bondong lagi. Dengan ini yang berbeda-beda. Ada hotel, ada mall, ada sport center, ada rumah sakit. Tapi memang progres setiap bulan harus dicek, dilihat. Ya. Hari ini mulai masuk investor dari lokal dari Kalimantan Timur. Itu juga baik. Jadi memang saya sampaikan yang diutamakan itu investor dalam negeri dulu. Apalagi
bukan hanya dari Jawa, bukan hanya dari Jakarta, ada yang dari investor dari Balikpapan juga ikut memulai. Ini akan sangat bagus, sangat bagus. Untuk investor asing ada yang sudah mulai berinvestasi nih Pak? Selama yang di domestik masih berbondong-bondong saya kira, tapi juga sebetulnya yang investor dalam negeri pun sebetulnya itu juga sudah partneran sama yang asing. 1-2 saya tahu sudah partneran dengan asing. Sebetulnya juga sama saja. Pak, puas nggak dengan lihat progres saat ini, Pak? Puas nggak dengan lihat progres yang saat ini sudah ada? Ya, senang. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih.